Dipersembahkan oleh Woi, Turet. Boim, Apa? kamu ngapain malah di sini main game? Terus Turet. si anak baru mana? Ya, biar dia dulu aja yang ngerjain. Aku main game. Aku tahu beres aja. Turet. Hit turet. Woi. Boim, maksud kamu tuh gimana sih? Kamu malah nyuruh anak baru? Kasian tahu Boim. Lama banget. Bentar. Aduh, Di mana? Lo fotokopi, foto ronsen lama banget. Nyambi main lo ya ke rumah temen lo. Yaudah buru. Boim. Wah, kamu bener-bener ya. Itu kan tugas kamu. Ya udah sih, kenapa emangnya? Sekarang kan udah ada anak baru. Ya anak baru yang dimintain tolong lah, masa aku mulu. Boim, dulu waktu kamu jadi anak baru juga nggak ada nih yang ngelakuin kayak gini. Ini namanya kamu peloncoan tahu, bullying. Kamu bener-bener ya, aku bilangin sama Kang Erik kamu kalau kamu kayak gini. Jungle gua bos, jangan diambil bos. Bilang aja sama Kang Erik, orang nggak ada buktinya. Lagian pula, ya ampun, kasih sehari aja kenapa sih? Santai nih, begini nih, biar anak baru tuh tahu gitu loh. Dia tuh ada seniornya, jadi biar nggak songong, nggak belagu. Lagi pula kan Ustadz Erik kan biasa nyuruh-nyuruh begini, minta tolong ini, minta tolong itu, nyuruh lembur. Tapi kan lembur dibayar. Bukannya Boim yang minta lembur. Katanya mau bayar utang. Harusnya Boim bilang kalau nggak mau lembur. Kan saya juga nggak akan paksa. Perusahaan nggak bisa paksa. Mau Kang, mau banget. Semangat malah. Emang dia zolim tahu Kang, masa nyuruh-nyuruh anak baru kan nggak boleh kayak gitu ya, itu termasuk bullying. Saya kasih tahu ya. Itu ikrah namanya. Ya, ikrah itu keadaan terpaksa artinya. Jadi seseorang yang dipaksa untuk melakukan satu perbuatan ya, yang kemudian salah pun bisa kemudian dimaklumi, diruksoh ya, diberikan keringanan gitu. Karenanya nggak boleh memaksa orang. Apalagi Allah itu tidak suka ya melihat ada orang yang memaksa yang lainnya. Itu Boim. Ya udah Kang, aku tutup dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nelpon aja sih? Ya lagian kamu dibilanginnya nggak ngerti. Aku dari tadi udah ngomong panjang lebar, masih aja nyuruh-nyuruh anak baru. Udah. dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, masih dapat ini. Ya Allah, keren banget ini bajunya. Wah, Mirip ya. ya, ngikutin Mas Indra lagi. Ya Allah. Silakan duduk. Boleh duduk sini? Iya. Oh, ya Allah. Waduh, Silakan. kita nih Alhamdulillah. ketemu kalau udah Ramadan aja sama Iya, dia. kita Ramadan aja ketemuannya ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masih ketemu lagi sama Ramadan Iya, ini sama sekarang. Ramadan. Amin. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan gantian saya duduk di sini. Amin. Amin, amin. Nanti saya Iya, duduk di betul. sini ya. Betul. Iya, Sekarang aja kan. jangan Pak. Aku di sini aja deh, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya. Gitu, ganti-gantian ya. Aduh, Mas Indra nih, apa namanya? Saya tuh mengikuti Mas Indra kan dari dulu nih ya. Kita memang sering ketemu banget gitu. Tapi kemudian satu masa nih Mas Indra nih ada berita yang viral banget tuh, heboh banget kemarin itu. Betul, Pak. Ya, Betul, Pak. heboh banget gitu dari mulai fase sakit, fase sama rumah tangga, Ya, betul. dan lain-lain gitu.
Tuh. 2022 apa? Pecah pembuluh darahnya. Pecah pembuluh darah. Ya kan? Terus 2023-nya perpisahan. Tapi 2023 lagi itu awal 2023 awal ya. Itu perpisahan, terus 2023 akhirnya kembali lagi. Oh, Masya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, Kang. Aduh, Kang. Iya, iya. Silakan. Saya yang menanya ini. Jangan rebutan, Pak. Enggak, maksudnya siapa tahu aku gitu juga. Jangan langgeng maksudnya. Yang lebih baik tentunya kita Betul, dapat. pokoknya yang lebih baik aja ya. Lebih Kak. baik. Iya, benar. Itu kan Masya Allah. fase drama ya yang sebetulnya kita nggak paham dari awal. Tapi bagaimana sih Mas Indra tuh sebetulnya kalau bisa share ke kita menjalani fase-fase itu, fase sakit aja udah tahu sendiri ya. Kalau orang sakit kan seperti apa. Ini di dalam fase sakit bertubi-tubi itu kelihatannya. Iya. Habis fase sakit, fase kemudian berpisah, Ya. belum fase bullying. Nah ini kan Ya, kita mau bahas tentang masalah tentang bully ya. Tapi sebelum bully saya pengen gimana sih perasaan Mas Indra yang dari awal sampai sekarang merasakan bahwa dulu itu sempat down banget gitu ya. betul, Dan sekarang gimana nih perasaan? Ya, saat itu ya kita pada saat kita berada di bawah lah istilahnya gitu ya, terpuruk dengan keadaan iya. kesehatan. Terus kemudian juga dengan segala drama kehidupannya itu gitu, mungkin Allah lagi kasih ujian yang luar biasa buat saya pribadi. Ya, saya menjalani ya insya Allah ikhlas ya. Ikhlas ya? Aduh, maaf, ini ada handphone sebentar ya. Nggak apa-apa Iya, kan? nggak apa-apa. Bapak mau ini Bapak? Loh, malah dikasih. Jadi emang mungkin ini fase yang memang harus saya jalanin. Mungkin ini adalah sebuah Allah kasih, entah ini apakah hadiah buat saya ataukah ini memang apa mungkin yang udah saya lakukan, entah apa ya, perbuatan-perbuatan apa yang mungkin Allah nggak suka gitu mungkin ya. Kita nggak pernah tahu, dan akhirnya ini adalah pelajaran hidup yang saya hadapin gitu. Ya mau nggak mau kita ikutin, kita jalanin ikhlas. Insya Allah dengan ikhlas, insya Allah Allah kasih jalannya lagi, Allah kasih jalan keluar. Nah sekarang kesibukannya apa nih? Ya alhamdulillah ada beberapa pekerjaan-pekerjaan lagi. Oh, bikin-bikin lagi, itu syuting-syuting lagi. Ada lain-lain ya. syuting lagi, walaupun mungkin nggak sebanyak dulu gitu. Tapi belum lepas dari bully dong. Ya pastilah kalau itu mah netizen ya. Iya, betul, Mulutnya betul, luar Kak. biasa. Itu Apalagi rasanya pengen- Belum lepas dari bully dong. Cubit itu mulutnya. Ya. Maksudnya itu ginjalnya pengen saya cubit itu ginjalnya. Enggak, dicubit mulutnya udah sakit ini ginjalnya. Ginjalnya mau saya cubit dikit. Kebayang nggak tuh, Mulut Kak? orang-orang. Iya, Apalagi saya suka live gitu kan. Iya, Itu iya. gitu maksudnya. Terus bareng sama istriku juga. Dulu waktu itu sempat dilihat ada penggalangan dana seperti itu yang itu cibirannya. Iya, iya. Ya Ya, itu Allah, luar biasa. buat Dampaknya istri gimana? saya. Pasti down banget kan? Oh iya, bila baca itu lagi kita live itu tertulis ada ya gimana tuh yang itu waktu itu gitu. Dia diam aja. Aku liatin dia gitu. Terus aku juga pas lagi udah sehat aja balikan ya gitu-gitu. Kayak gitu-gitu tuh. ya Allah. Ya Allah, benar-benar Jadi bully luar itu biasa buat mulutnya. Indra Bekti itu bully itu susah dibully, seneng juga dibully gitu ya. Iya kan? Oh iya. Bisa iya, jadi Kak. ini juga apa namanya? Sekarang masih tetap kan orang-orang suka masih ngomongin dan Masih, lain-lain. apalagi tentang aku sakit, tentang kalau lagi sakit diceraiin gitu-gitu. Terus sekarang udah sembuh balik lagi gitu-gitu loh. Astagfirullah. Itu apaan sih maksudnya gitu loh. Kasihan istriku, kasihan aku juga Iya. gitu Iya, kan ya. iya. Maksudnya itu Nah pas bener-bener- lagi masa pisah itu ya, itu kan banyak sekali orang-orang yang ngebully dan lain-lain. Ya, Terus betul. gimana tuh ini perasaan dan merespon itu semuanya? Ya, saya mau cuek aja udah. Cuek aja, udah Saya diemin diemin aja. nggak perlu harus ditanggepin ya. Karena capek semua orang Ya. mesti ditanggepin satu persatu. Ya, susah buat apa juga. juga? Bukan kapasitas kita juga ya untuk merespon satu persatu. Yang penting kita kasih tahu bahwa saya dengan Dila sudah Saya kembali. pengen nanya nih, apa penting nggak sih mengkonfirmasi di media itu kan karena gini, orang ya
Indra Bekti begini, terus Indra Bekti tabayun, tetap aja ada orang yang Iya. mau dengar atau enggak. Betul. Tapi ya Apakah- intinya gini, maksudnya boleh satu ketika itu kita mesti mengklarifikasi misalnya gitu, Ya, ya. bahwa kita berdua Ya. sudah seperti sekarang ini, saya udah seperti sekarang ini gitu. Jadi kita nggak mau mungkit-ungkit yang lalu-lalu. Kita sekarang ini kita sudah kembali dan saya pun juga sudah bisa bekerja kembali. Ya. Mungkin kalau ada yang mau menggunakan tenaga saya untuk bekerja kembali, dipersilahkan. Iya. Jadi kita nggak mikirin itu sih omongan-omongan orang lain yang mungkin bisa ngejatuhin mental kita Betul, gitu. betul, Pak. Yang penting kita jalannya bener kok. Iya, Kita mungkin dilihat orang salah, ya kita minta maaf. Iya. Saat itu aku minta maaf kalau misalkan memang apa yang kita lakukan itu mungkin salah gitu. Nah akhirnya kita minta maaf dan ya kita jalanin Ya. ke depan gitu. Ya, sahabat Ali pernah bicara begini ya. Sebetulnya untuk orang yang sayang sama kamu gitu ya, kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa sama dia karena mereka akan selalu berhusnuzon sama kamu. Betul. Dan untuk orang-orang yang memang mendengki sama kamu, dijelaskan apapun ya mereka tetap dengki gitu. betul. Jadi memang ada kondisi memang seperti itu. Hanya memang tabayun atau klarifikasi itu dipentingkan untuk apa? Untuk menegakkan kebenaran aja. Ya. Bahwa ini saya bicarain untuk kebenaran, tapi bukan untuk mendapatkan efek yang tadi itu. Ya, Iya, betul. iya, Jadi orang jadi senang dan enggak. Belum tentu Hanya untuk kan, kebenaran soalnya. aja. Nah, dalam rangka itu saya jadi pengen juga dikasih kesempatan untuk bagaimana mengklarifikasi. Sebetulnya perpisahan itu kenapa sih? Ya, Mas Indra? Dengan perpisahan istri itu terjadi ya karena kok di saat seperti itu gitu? iya. Kenapa? Ya itu dari kesalahan saya juga bahwa ya mungkin saat waktu sakit itu saya kan lagi matanya nggak lihat gitu kan, terus kemudian juga mungkin kata-kata yang saya lontarkan juga Menyakiti kayak hati. capek kan kita ya, orangnya kita lebih sensitif Iya, gitu iya, kan. Pak. Jadi kadang-kadang suka lontar kata-kata yang memang Tidak tepat, tidak tepat pantas gitu, tidak buat pantas istri. dari mulut saya gitu. Jadi sehingga ya kita akhirnya terjadilah keributan antara kita berdua dan itu kesalahan ada di saya, yang saya waktu itu mungkin terlalu emosi dan akhirnya ya saya harus keluar dari rumah. Waktu itu saya kembali ke rumah saya, ke orang tua saya gitu ya. Terus ya udah akhirnya kita Merenung bercerai dulu. itu. Oh. Nah, selama saya di rumah orang tua saya merenung terus bahwa ini kesalahan saya yang terbesar dalam hidup saya. Kenapa apa yang buat saya tuh kok malah melarikan diri lah istilahnya gitu ya dari seorang wanita yang begitu hebat yang sudah Mendampingi ngurusin ketika saya, sakit. dampingin saya, yang begitu luar biasa ngebuat saya bisa sampai sehat begitu. Betapa kurang ajarnya saya gitu kepada istri saya gitu. Jadi saya nyesel banget pada waktu itu. Ya, saya tiap malam tuh nggak bisa tidur, saya doa sama Allah gitu untuk mungkin bisa balik lagi sama Dila gitu. Dan Masya kesempatan Allah. itu terbukanya karena apa? Bisa Akhirnya, ketemu ngomong lagi. ada suatu ketika momen di mana kita memang akhirnya tetap baik ya, tetap baik. Pada saat kita sudah cerai, aku tetap ada video call gitu untuk Oh, anak-anak gitu, sama Dila juga kadang gitu. Nah suatu ketika Daphne pengen banget mau ketemu sama aku gitu. Terus kita video call, terus momen ini Daphne nangis gitu lihat mukanya saya. Ya, aku juga ikut nangis. Terus ya Daphne, nanti kita ketemu ya gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, Dila pun juga sudah cair begitu. Akhirnya kita ketemu dan di situ timbul ada Rujuk lah aku, gitu ya. yuk kita Balik lagi. balik lagi, Masya Allah. kita rujuk lagi yuk, aku bilang gitu. Dia mau. Alhamdulillah ya.
Alhamdulillah. Ini Dia mau mau membuka hatinya lagi buat saya. Saya syukur banget pada saat itu, saya seneng banget sama ya doa saya diijabah sama Allah. Itu momen terindah buat saya. dan ini dan ketika sekarang ini ya sudah semuanya diperbaiki, sama-sama memperbaiki. Betul sekali. Ya. Amin, memperbaiki. Ya namanya kita manusia pasti nggak terlepas, walaupun kita sudah kembali pasti ada mungkin kesalahan-kesalahan dari saya gitu yang mungkin masih belum ya namanya juga kita lagi masih sakit ini ya gitu. Kadang itu suka salah ngomong kayak suka apa ya tetap aja ada gitu. Nah itu dia. Gimana nih kalau Mas Indra melihat apa namanya sekarang kan lagi viral nih, bully ini ada di mana-mana. Ya. Sekarang bahkan bully itu di anak-anak sekolah, di mana-mana terjadi. Gimana sebetulnya pandangan Mas Indra terhadap bullying ini? Ya itu satu hal yang menurut aku jahat banget sih. Kenapa ada orang yang mau merendahkan orang lain gitu? Iya, Apapun itu jenisnya gitu ya. Mau dari mungkin secara fisik, secara verbal tadi itu apalagi. Itu ngebuat orang yang dibully itu pasti mentalnya hancur. Iya, insecure. Insecure dan dia nggak akan merasa bahwa dirinya tuh baik gitu. Iya, Karena iya, Kak. setiap ketemu pasti Ya. diledekin, dibully segala macem, jatuh harga dirinya gitu. Itu adalah menurut aku di sekolah pun Dulu pernah dulunya dibully nggak sih? Aku pernah dibully juga. Aku juga pernah, Kang. Iya, kan? Dulu aku pernah. Terus Pas SMA. perasaannya Aku gimana? bilang cakep kamu gitu. Wah, itu mah bukan bully. Bukan bully dong, itu pujian dong, Kang. Itu mah Itu pujian ya. bukan, itu ngebual. Enggak. Cakep Ya, kamu. pernah aku maksudnya ya dengan apa namanya ya kan kalau gaya aku ini kan kadang-kadang kan suka centil gitu kan. Oh iya, gitu. iya. Udah centil banget sih lo gitu-gitu tuh juga rasa aku juga wah ini jadi sedih juga gitu ya dibilangin kayak gitu gitu kadang-kadang gitu ya. Oh, dia dianggap kayak perempuan Ya gitu. gitu, misalnya karena teman-teman saya ada banyak kan perempuan Iya, gitu iya, kan ya, iya. terus dibilangin gitu, jadi ya apa namanya ya pokoknya bodo amat lah pokoknya ya, Oh, sempat gitu. sedih lah Pak, tapi Oh, tapi sempat berpengaruh juga dong. sempat pengaruh Pasti, juga, Kang, kayak kena banget loh, nggak Kang. pede ya gitu Iya. ya. Nggak Jadi pede ya? Makanya tadi yang aku bilang tuh insecure tuh paling Nadira berdampak. pernah dibully juga? Pernah, aku Kenapa pas emang SMA, dibully, Kang. kenapa? Aduh, aku juga kurang tahu kan. Pokoknya bahkan di atas Sirik aku tuh, orang-orang tuh pada sirik semuanya iya, gitu. jadi persis kakak kelas di atas aku yang ngebully. ngebully. Gitu. Karena aku kan ya cukup aktif gitu kan ya, di Terkenal OSIS, gitu ya. di sekolah gitu kan ya. Terus ini, terus oh, ini menonjol bule-bule gitu. nih, Indra Bekti ini bule gitu kan. Hah? Ya dianggap putih gitu kan. Iya betul. Aduh. Iya kan namanya juga artis kan kan Iya. dulu. Belum artis Oh, belum padahal artis. Om. Oh kalau Masih- kalau aku masih dulu sekolah. dibulinya karena itu. Kan dia mah dari Karena dulu kecil aku udah jadi artis. Oh gitu. Udah dari SMP Kak. Jadi waktu SMA-nya justru kena bullyingnya tuh. Jadi kayak song artis lo gitu-gitu. Padahal emang artis. Memang artis ya, bukan ngesok. Jadi lumayan aktif gitu kan, OSIS lah apa. Jadi dibilangnya caper lo gitu, cari-cari perhatian gitu. Ngejilat guru-guru lo gitu-gitu. Padahal kan iya. Tapi sempat ini ya, jadi sempat Iya. berpengaruh. Iya, ada pengaruh juga. Terus Tapi dampaknya emang jadi gimana kalau misalnya itu? tapi malah makanya itu sempet cuman sedih sesaat aja, tapi itu ngebuat jadi saya kuat gitu. Halo Ndra, lewat video ini gue menyadari bahwa memang dari awal kita ketemu memang sudah banyak masalah-masalah dan akhirnya gue menyadari bahwa masalah-masalah tersebut memang datangnya dari gue. Gue mohon maaf sebesar-besarnya atas semua masalah-masalah yang gue perbuat. Itu adalah cara yang salah untuk gue pengen kenal lu lebih deket lagi. Maafin gue ya Ndra. Harapan gue kita bisa tetap menjadi rekan kerja yang lebih baik lagi, bisa menjadi keluarga kedua di lingkungan kerja kita, karena gue sadar betul bahwa rekan kerja adalah keluarga kedua yang dimana lebih sering gue ketemuin daripada keluarga gue sendiri. Maafin gue Ndra. Loh, Ya, Kang. kenapa? Enggak ini Kak, ada si Boim bikin video klarifikasi. Kenapa ya sampai minta maaf gitu?
Kenapa emang Bu Im? Gak tahu nih Kang. Coba, Coba deh aku cek. samperin dulu. Iya, deh. cek aja Iya, dulu aku deh. cek dulu ya Kak ya. Iya, iya, Sampai iya. aku tinggal. Bentar ya Kang. Oke. Kenapa sih Boim ada aja deh. kasihin dia sendirian. Oh, jangan. Kasihan. Ntar aja. Bentar ya Kang. Iya, Kak, iya, iya. Ya. Dipersembahkan oleh Nah, jadi kalau misalnya bully, apalagi di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan aja bully nggak boleh, apalagi di Iya. bulan Nah, Ramadan. itu dia. Iya kan? Mm-mm. Nah, kalau Mas Indra ini kan suka ngerasa nggak bahwa wah gue dibully ini memang karena sebab akibat kan? Ya, betul. Gue dibully ini karena misalnya memang kemarin saya bikin konten ini jadi saya dibully. Kemarin saya begini jadi dibully. Pokoknya nggak lepas dari bulian. Emang suka ngerasa begitu Ya, Bang? iya, maksudnya ya namanya juga kita kan berkarya ya. Kalau berkarya apa yang kita hasilkan ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Ada yang jahil aja gitu mulutnya gitu kan ya. Dia nggak bisa diem gitu ngetik gitu kan dengan hasil karya Gatal kita. jempol ya. Gatel tuh jempolnya tuh ya. Pengen aja gitu ya. Paling nggak nyentil dikit atau apa gitu ya. Ya nggak, itu semua hal yang wajar lah kalau bertakut, tapi jangan sampai terlalu berlebihan gitu dan sampai menghina gitu. Kalau saya balas itu hinaan-hinaan itu dengan karya dan prestasi. Ya, dengan karya dan prestasi. Yes. Tapi kan juga berpengaruh ke ini, ke apa job-jobnya Mas Indra kan? Oh, Enggak? iya Pak. Enggak. Enggak. Alhamdulillahnya ya mereka nggak ada yang mempengaruhi pekerjaan saya. Oh, gitu. Betul. Jadi Bukannya kayak misalnya kalau ada artis nih saya dengar-dengar Ya. misalnya si artis ini tiba-tiba melakukan ini dibully orang, akhirnya sama media nggak dipakai takut dibully juga gitu. alhamdulillah sih enggak sih. Kalau di ya? saya Nggak sih sampai gitu itu ya? kan artis lain. Artis Kalau lain. saya di stop acaranya. Enggak dong ya, enggak. Jadi alhamdulillah sih selama saya bekerja Ya. itu nggak ada tuh kayak Dampak ke karir, dampak ke ke profesi karir gitu tuh nggak nggak ada. ada ya? Dan mereka Kemana-mana aja ya? mungkin pernah pada saat saya live atau apa gitu ya, cuman mereka wah ini Bekti tadi diomongin kayak gini nih, gimana nih gini nih. Ya udah, maksudnya mungkin kita bisa minta maaf kalau misalnya memang salah ya. Karena banyak masukan-masukan, misalnya ya aku dulu kan sama Indi Barens gitu misalnya, Iya, aku betul. mungkin saking akrabnya Iya. gitu kan, ya mungkin terlalu kurang ajar gitu. Ya ada gitu yang mungkin itu kritikan ya. Kalau kritikan pun boleh, tapi bukan jadi sebuah bullying sih kalau menurut aku. Jadi ya kita ambil yang sisi positifnya aja lah, bahwa mungkin aku terlalu kurang ajar gitu sama Indi Barens gitu misalnya waktu itu ya. Karena kan ya dia lebih tua ya gitu kan. Tuanya di garis Iya, bawah. garis bawahi memang betul. Jadi Iya, akhirnya saya saya minta maaf, saya kasih ucapan terima kasih buat perhatiannya kayak gitu sih. Oh, gitu. Tapi Indra Bekti memang ya bikin lagu dibully juga. Iya gitu. Ya Bikin saya apapun dibully kayaknya. Iya betul. Orang-orang enak banget ngebully Ini Indra Bekti. enak Kenapa emang. ya? Saya Dibully? adalah mungkin buat mereka itu saya Kayaknya emang sayang banget sasaran ya. empuk ya, sayang banget Sayang itu betul. banget Itu kayaknya. mereka karena sayang sama saya, perhatian sama saya, Jadi pada ini ya. pada ngebully. Iya, kayaknya tuh karena wah nih Indra Bekti nih sayang Iya. banget nih mereka nih. Sayang, gitu. sayang, Jadi, sayang banget bully. untuk tidak dibully gitu Iya, ya, sayang Pak ya. banget. Sayang banget untuk disia-siakan untuk tidak dibully. Ya kalau kita lihat dulu ya zaman dulu SMP gitu, itu kan belum ada istilah bully, belum ada istilah begitu itu. Gencet kalau dulu mah. Gencetan, Ya, seru-seruan gitu. Nggak pernah aku. Nggak pernah ya? Gitu. Aku nggak pernah gencet adik kelas gitu. Saya yang digencet kakak kelas, iya gitu. Digencet ya. Iya, Ya kan saya kalau zaman digencet. dulu ospek kan biasanya juga. Iya gitu. Tapi alhamdulillah maksudnya kalau ospek tuh pasti saya disayang gitu sama kakak kelas yang cewek-cewek gitu kan. Atau Mas Indra berpikir bahwa generasi sekarang terlalu ringkih, terlalu rapuh Iya, gitu. terlalu ya kan, iya Generasi betul. Jadi rapuh gitu. generasi Jadi senja. sedikit-sedikit baper senja Iya, gitu. karena generasi Gimana? senja itu Kalau ya kita kan mungkin dulu, karena diomongin apa juga ya cuek aja. cuek aja kok. Nah itu dia, karena sekarang itu udah media sosial kan. Orang tuh ngebulinya tuh lewat media gitu. Jadi orang jadi lihat, baca semuanya, jadi tahu gitu. Jadi itu pada saat dia jadi center of attraction lah istilahnya ya, jadi pusat perhatiannya tapi secara negatif gitu. Akhirnya dia
lebih bapernya apa ya, terlalu dalam gitu. Akhirnya dia merasa sedih banget karena dibaca oleh semua orang. Jadi kan dia kalau nggak suka. iya gitu betul, kan. kalau dulu kan one on one Iya, gitu. orang nggak ada Sama media Tidal. sosial. Iya betul. Nggak masuk TV juga. Nah gitu itu kan. dia gitu. Nah sekarang Tapi ya kan itu. memang sebagai artis ya profesinya orang public figure ya Ya. otomatis resikonya ya seperti betul, itu kan. betul. Ada yang paling nggak suka sama Bekti didengerin tuh bulian atau gibahan orang tuh apa sih? Yang paling nggak suka Apa ya? apa? Dari semua bulian itu. Pasti kok aku gak lupa. Apa ya kira-kira ya? semua yang- Karena gini, soalnya aku nggak aku pikirin sih soalnya. Oh, Jadi gitu kalau setiap bulan-bulan itu nggak. Jadi aku udah lalu deh, aku lalui dengan ikhlas gitu ya. Jadi kalau untuk diingat-ingat gitu, kayaknya rasanya Nggak ada yang nggak ada apa. gitu, dan Kan akhirnya ada yang malah paling, bikin aduh sakit. ini nyakitin banget sih sebetulnya gitu. Kayak misalnya lagi sakit gitu tiba-tiba dibully gara-gara apa fundraising dan Ya lain-lain itu mungkin gitu juga kan, sih, ya sebel di situ banget sih gitu juga, ya, karena- ya, ya. padahal Ya kita paling itulah ya. Tapi akhirnya saya lupain juga kan itu karena ya lah yang jelek-jelek kita nggak usah pikirin lah gitu. Iya, Kita yang positif positif juga aja, ya. kita inget yang positif terus gitu. berarti itu tipsnya Indra Bekti Ya, ya supaya terus betul. bertahan karena udah Yes. berapa puluh tahun di ini. Ini 60 tahun entertainment. berapa? Udah 20, sekitar 20 tahunan. udah 20 tahun Ya, 2 dekade lah ya. Yang saya tahu karena itu dulu tuh Indra Bekti in the Barons tuh ya. Ya betul. Gitu, Kalau dulu aku sempat sama Agnes juga loh. Tralala Trillia, acara anak-anak ya kan? Acara anak-anak terawat. Iya, sempet itu sama Agnes. Terus Indi Barens. Oh, ini Barons yang ini aja gitu. Tapi memang yang lebih lama, 10 tahun aku bareng-bareng tuh Saya acaranya. tuh nanya apa nggak pernah ngebully atau karena kan dengan acara-acaranya Bekti zaman dulu ya acara-acara yang ini Iya, orang kan? juga, jatuh-jatuhin orang juga gitu. Ya, Makanya tapi jatuh ini kan bercanda, nggak ngebully. nggak ngebully. Beda, ngebully itu jatuhin dengan apa ya, dari hati gitu kayaknya. Oh, Beda iya. kan kalau soalnya kan ini entertainment ya gitu. Kalau udah dari TV untuk saling ngebully itu bukan jadi jatuhnya ngebully ya, tapi jatuhnya saling ngejatuhin lucu-lucuan gitu. Dan kita nggak boleh baper akan hal itu karena dan itu juga nggak boleh juga di TV juga kita terlalu misalnya kayak apa namanya, kakinya pincang misalnya. Oh, kakinya pincang loh. Oh, itu gua jelek gibahin banget tuh. maksudnya gitu ya. Masuknya ke gibah gitu ya. Iya, itu jadi kayaknya kesana menghina itu kan ya. Jadinya nggak boleh di situ juga kita peraturannya sih kalau bisa jangan dijauhi Jangan- hal-hal yang Jangan sedemikian. ngehina, jangan rendahin orang, Ya, betul. jangan gibahin orang kan. gitu Ya betul. Ya kalau bisa ya lucu-lucuin aja jalannya misalnya apa gitu ya. Wah mau dong jalan lo kayak gitu misalnya gitu ya. Terus kalau ke depan apa nih yang lagi dirancang ini, terutama lagi bulan Ramadan ini nih, apa nih target-targetnya nih? Ya aku sih lagi pengen mendekatkan diri sama Allah lagi, terus kemudian sama keluarga ini lagi bina lagi, terus kita kuatkan apa namanya? Program apa yang di ini? Program untuk ngajinya apa? Ya betul. Ya insya Allah kalau misalnya memang bisa hatam ya kan, Hataman, siapa ya, tahu biasanya kalau bulan hataman Ramadan, gitu. Indra Bekti dan keluarga itu ngapain aja gitu? Buka puasa bareng. Bukber. Biasanya justru bukber susah bareng. Iya, itu dia. Biasanya bareng itu sahur. Iya betul. Sahur barengan Iya, gitu iya. loh. Makanya Bukber maunya malah sih gitu bukber ya kan bersama dengan keluarga di rumah. Kita bersama-sama, terus kita apa namanya tadarusan, terus udah gitu ya inilah lebih mendekatkan diri sama Allah lah gitu di bulan Ramadan ini diberikan kesempatan kita, apalagi setelah ya kesalahan-kesalahan saya mungkin dengan keluarga kita satu sama lain saling. Biasanya orang kalau udah tobat-tobat tuh disebutnya udah menuju tua gitu. Oh begitu ya? Enggak, ini biasanya orang nganggapnya begitu gitu. Ya. Kalau menurut Bekti gimana? Ya juga sih. Ya juga ya. Ya juga. Ya karena kita udah tua begini ya mau apa lagi Mau sih apa kalau lagi ya? nggak kita mendekatkan diri sama Allah gitu. Terus udah gitu berbuat baik sama orang banyak-banyakin sedekah. Kalau anak-anak gimana? Anak-anak sekarang. Ya mereka sih secara alhamdulillah sekolahnya kan Islamic itu kan, Islamic school. Bapaknya dibully terus anaknya Oh gimana? gitu. Oh senang, mereka senang. Mereka lebih
Ayah digituin, ayah. Anak-anak kan, nah, pas lagi jangan-jangan anaknya dibully juga gara-gara bapaknya gitu, enggak? Enggak. Jadi ya mereka ya suruh-suruhan aja gitu. Gitu Tapi ya. mereka juga jarang lihat ini juga sih. Maksudnya Tapi mereka udah biasa gitu ya ngedenger ayahnya dibully gitu dan lain-lain gitu. Jadi mereka kan anak-anak kan pasti tahu bahwa apa yang terjadi di sosmed, apa yang terjadi di dunia entertain gitu. ya mereka Gimana nih ini? mereka sih ya kayaknya sih itu kan bagian dari pekerjaan dan resiko pekerjaan ayah Ayahnya. gitu. Biarin Nggak aja ada kita masalah. doain aja apa Oh, namanya gitu ya. orang-orang yang seperti itu gitu. Mestinya anaknya taruh ajak ke sini jadi pas Iya. tanya nanti enggak ayah nyebelin banget gitu. Iya benar. Kadang sih suka gitu. Ini lama-lama ngeselin ya acara ini ya. Jadi aku yang dibully nih sama Pak Ustadz nih. Jadi ya anak-anak ini juga ya aman-aman aja. Aman-aman aja sih, ya. mereka Karena sih tahu maksudnya. bapaknya di dunia entertainment. Iya, misalkan bahkan aku di sekolah anak-anak alhamdulillah tuh teman-temannya Daphne, Abel tuh kalau aku nganterin mereka sekolah, itu mereka pada cium tangan, minta tanda tangan gitu. Ya iyalah pasti Iya. orang. Maksudnya anak-anak kecil itu sebenarnya kan zamannya kan bukan mereka lah gitu. Iya, aku tapi tuh tahu ini, gitu. kok dia tahu itu award juga sih buat saya gitu. Maksudnya ini anak-anak tahu dari mana saya kan, padahal maksudnya TV kan pasti mereka Mereka udah YouTuber gitu. ya itu dia pasti nontonnya apa Netflix kayak apa kayak Iya. gitu kan. Kok mereka mau tahu saya minta tanda tangan, itu suatu Iya, kebahagiaan senang tersendiri juga juga ya gitu, anak-anak iya. kecil itu tahu gitu. Suka ngisi di acara anak-anak di sekolah enggak? Ya kadang-kadang iya, Kadang-kadang kadang-kadang ya. suka diminta jadi MC di sekolahnya gitu kan, anak-anak gitu. Jadi mereka ya seneng gitu ngeliat saya juga gitu. Pasti kalau nganterin juga ya mungkin juga dengerin ya ada berita-berita siluran-siluran di TV yang mungkin mereka suka nonton gitu kan, ya nggak cuma pas lagi saat bekerja sebagai host juga, Iya. tapi mereka mungkin berita-berita yang Iya, siluran itu mungkin dia nonton gitu. Iya. Kang, Ya. Kang Erik, Kenapa? Kang itu Boim Kang berantem. Duduk. Kenapa berantem? Duduk, Kang. Duduk, Kang. Enggak tahu, kayak salah paham deh Kang. Salah paham? Iya, Yang mana? ini tadi yang masalah bullying yang dia klarifikasi itu Kang. Udah tuh, di ini aja deh kita lerai. Iya, harus ada Kang Bersaing, Erik sih soalnya Ayo. saya nggak bisa. Aku ikut kalau gitu. Ikut. Ikut apa? Jangan ikut berantem. Ikut pulang maksudnya. Oh, Kak Bekti mau langsung pulang. Iya, mau pulang sekali Terima dulu. kasih ya. Sama-sama, Udah, ini apa sharing-sharing di sini nih. Sama-sama. Susah banget. Orang sibuk banget ya. Iya, pasti sibuk. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Sibuk bully. Ngajar banget sih, Kang. Awas ya, Kang. Ya udah Duh, maaf ya. Masa ini boleh dibawa pulang? diminum aja. Belum diminum. ya? Jangan, kalau itu kita cuma punya Kira ini bulan Ramadan. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Jadi, kita tolong aja dulu yuk. Iya. Makasih banyak ya Kak Bekti. Sama-sama ya, Kang. Ya, aku Maaf ya, momennya di kurang jalan. tepat nih. Pesen-pesen sini ya. Momennya gimana sih? Lagi begini malah berantem. Im emang Kak. Rebel dia, yuk. Yuk, duluan deh Kak. Ayo Kang. Oh, iya ayo. Malah diem aja. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Ini aku udah bawa lontong. Yeay, wangi banget ya. Sini. Wangi sekali. Alhamdulillah. Makan, makan. Aku yang ini. Aku udah ngincer yang ini. Enak banget ya. Enak banget. Ini beneran kamu yang masak? Iya dong. Nah, ini tuh simpel banget. Ini tuh ayam goreng gurih cuman pakai satu bumbu. Cukup Royco aja. Ini untuk ngedapetin rasa seenak ini, emang bisa pakai Royco aja? Bisa dong. Soalnya Royco itu udah kaya akan rempah. Jadi bisa bikin ayam goreng yang gurih dan mantap. Nah, cara bikinnya itu gampang banget. Cuman pakai 2 saset bumbu Royco, ungkep, terus goreng deh. Nggak usah pakai tambahan garam ataupun bumbu lain lagi. Alhamdulillah hari ini makanan buka puasa kita semuanya halal dan baik. Dan tahu nggak Boim, Nabila,
kalau ayam itu bagus banget untuk kita yang berbuka puasa. Karena ayam itu sehat dan juga kaya akan protein. Terus juga ya, makanan buka puasa itu nggak cuma harus halal aja, tapi juga harus toyib, baik juga untuk tubuh kita gitu. Nah, kalau kalian mau lihat resep-resep lainnya yang bergizi seimbang sesuai isi piringku, kayak ayam goreng Royco ini, bisa banget lihat di royco.co.id. Nah, dicatat tuh Boim, royco.co.id. Habis bukaan ini, aku buka dari HP ku. Sekalian aku pengen tahu kira-kira menu apa aja yang bisa dibuat pakai Royco. Enak banget. Boim itu kan paha aku. Dipersembahkan oleh Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang membahas ikhwal bullying. Apa sih bullying itu? Kalau kita lihat ya, bullying itu bahasa Inggris ya, yang artinya sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu penindasan. Jadi saya sedikit browsing ya dalam buku Meredam Bullying kayak karyanya Ken Rigby itu, ya, dia konsultan ahli sekolah. Menurutnya itu bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti katanya. Jadi bullying itu hasrat untuk menyakiti, dan hasrat ini bisa dilihat dari sebuah aksi yang menyebabkan seseorang menderita gitu. Jadi aksi ini bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok mayoritas ya, yang tentu lebih kuat, dilakukan secara berulang dan pelaku ini tidak bertanggung jawab dan dilakukan dengan perasaan yang senang. Nauzubillah min dzalik, ini bullying ini agak aneh juga ya. Dan kalau kita lihat bullying ini ada berbagai kategorinya ya. Ada yang verbal langsung ya, dengan perkataan itu juga bisa kemudian membullying ya, kayak body shaming gitu, itu kan termasuk dengan verbal langsung ya. Ada juga dengan kontak fisik langsung, jadi bullying yang kemudian memukul, menyiksa ya. Nauzubillah, dan sekarang juga banyak ya yang viral seperti itu tuh, mengerikan sekali. Ada yang juga perilaku nonverbal langsung ya, seperti tindakan yang menampilkan ekspresi merendahkan gitu ya. Ada yang mengancam, mengejek gitu. Kemudian ada juga yang pelecehan seksual, nauzubillah ya, KDRT dan lain-lain gitu. Dan juga yang sekarang sedang terasa sering kali terjadi itu cyberbullying ya, yang tadi juga sempat dibahas di segmen-segmen berikutnya, itu ada cyberbullying. Sebetulnya bagaimana sih kita melihat, Islam melihat bullying ini? Ini sebetulnya sudah Allah tegaskan ya dalam surah Al-Hujurat. Disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la yakhshor. Jadi yakhshor itu intinya adalah jangan kalian itu mengolok-olok ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yakhshor qaumun min qaumin. Kenapa? Asa ayakunu khairan minhum. Nah, apalagi ditegaskan juga wala nisaun min nisa'in asa ayakunu khairun minhuna. Jadi jangan kalian itu merendahkan ya kelompok yang satu, kelompok laki-laki yang satu dengan kelompok laki-laki yang lain. Karena apa? Karena yang direndahkan boleh jadi bisa lebih bagus dari yang merendahkan. Juga sama ya, kelompok perempuan yang satu dan kelompok perempuan yang lain jangan merendahkan kata Allah. Karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari yang merendahkan. Dan di sini juga disebutkan bahwa wala talmizu anfusakum ya, wala tanabazu bil alqab kata Allah itu. Dan jangan pula gitu ya, kamu mencela dirimu sendiri. Ini dilarang mencela dirimu sendiri, dan jangan kamu memanggil panggilan-panggilan yang buruk gitu. Nah, disinilah kita memahami bahwa Al-Quran sudah kemudian menggarisbawahi bahwa yang namanya merendahkan, menghina, membuli dan lain-lain itu dilarang oleh Al-Quran ya. Bahkan tadi cyberbullying kan sama, itu menghina, merendahkan, atau yang lebih dari itu semuanya. Apa itu? Perbudakan. Ya perbudakan kan jelas bahwa Allah
itu dengan menurunkan risalah kepada Rasulullah SAW, ya, bahwa misalnya di dalam surah Al-Balad, ya, wa ma adraka mal aqabah, fakur raqabah. Tahukah kalian jalan yang mendaki lagi sukar? Apa? Fakur raqabah, membebaskan budak dari perbudakan. Jadi artinya betapa Islam ini menentang yang namanya perlakuan-perlakuan yang merendahkan, perlakuan yang menghinakan, perlakuan yang tadi justru menyiksa, menindas dan memperbudak, menjajah gitu ya. Nah ini Islam betul-betul mempunyai spirit semangat yang membebaskan kita dari itu semuanya. Karenanya kita juga harus menjauhi ya perilaku-perilaku bullying itu. Baik bullying yang tadi dengan kategori lisan, ya bullying apalagi dengan kategori dari mulai yang tadi itu sosmed, itu jauhi. Karena bisa jadi yang satu membawa kepada yang lainnya sampai nauzubillah min dzalik, bullying dalam arti kekerasan, penindasan dan lain-lain. Nah inilah yang kemudian mendatangkan dosa yang besar, mendatangkan murka besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya di bulan Ramadan ini justru ya kita itu diharapkan untuk apa? Untuk menahan diri. Kan bulan Ramadan ini, asyam ini, saum ini itu bagaimana kita mengendalikan. Ya mengendalikan lisan kita, mengendalikan pandangan kita, mengendalikan perilaku kita, ya mengendalikan segala sesuatu yang bisa menjadi buruk, bisa mendatangkan hal yang mengotori hati kita. Ya semacam kita berpikir saja. Sebenarnya berpikir saja kan misalnya kita lihat kita iri dan kita dengki terhadap seseorang, kita melihat dia punya sesuatu kita enggak, kemudian kita di dalam hati ini dengki, itu sudah kemudian satu percikan noda atau rona. Ya, kalabarona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Jadi artinya kita hanya memercikan rona, noda, kotoran ke dalam kolbu yang akan kemudian merusak gitu, mengotori hati gitu. Nah, jadi di bulan Ramadan ini kita harus menjaga diri kita ya, baik dari perilaku kita membuli, nauzubillah min dzalik, dan perilaku kita dibuli. Artinya jangan mau kita dibuli. Dengan cara apa? Dengan cara dari awal kita melakukan yang namanya pembelaan, melakukan perlawanan ya, dengan ya tentu cara-cara yang syar'i ya. Kalau kita bisa mengadu kepada yang berwenang, kepada yang lebih berhak untuk kemudian memutuskan dan lain-lain, tapi jangan diamkan perilaku bullying itu ya, baik di rumah tangga, di sekolah, di mana-mana, di masyarakat ya, juga di sosmed-sosmed kita. Jangan biarkan bullying itu, karena bullying itu merusak dan membawa kerusakan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita tempat memperbaiki diri. Insyaallah selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan juga ya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah dan mendapatkan kunci kendaraan kita menuju ke surganya Allah. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun antum semua yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.